Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wat tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-kutub al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih Nasaidiniya ila qawli wa yanbaghi lil alimi ay yakuna hadithuhu ma'al amati fi hali mukhalatatihi wa mujalasatihi lahum fi bayanil wajibat wal muharramat wa nawafilit ta'at wa dzikrit thawab wal iqab alal ihsani wal isa'ah wa yakunu kalamuhu ma'ahum bi ibarah gharibah wa yazidu bayanan lil umuri allati ya'lamu annahum mulabisuna laha wa la yaskutu hatta yus'ala an syai'in minal ilmi wa huwa ya'lamu annahum muhtajuna ilaihi wa muttarruna lahu fa inna ilma minhum bilisanil hal. Nunggu adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tahamma wa salatil ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa syaraf. Pembahasan kali ini adalah pembahasan orang alim jika berhadapan dengan kaum-kaum yang awam. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sepatutnya bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu,
ketika dia duduk dengan orang-orang awam, berbaur dengan orang awam, misalnya majelis, hendaknya ucapan yang keluar dari lisannya menjelaskan tentang hal-hal yang wajib, hal-hal yang haram, atau hal-hal yang sunnah, atau juga pahala bagi orang yang berbuat baik dan ancaman atau hukuman serta siksa dari Allah bagi mereka yang bermaksiat. Perlu kita ini duduk-duduk dengan orang awam majelis. Kenapa? Terkadang mereka itu mau datang ke rumah kita untuk bertanya, mereka ini malu. Kadang-kadang mereka ini sungkan. Kita ini kalau jadi pemain bola jangan menerima bola aja. Sekali-kali kita ini turun menjemput bola. Jangan kita ini duduk di rumah santai-santaian aja nunggu orang datang ke rumah untuk bertanya kepada kita. Tapi dengan kita melihat keadaan orang awam yang mereka jauh daripada agama, hendaknya bagi kita turun menjemput mereka, duduk dengan mereka. Misalnya ketika duduk dengan mereka jangan langsung dipotong, ini haram, ini nggak bisa. Ikuti dulu mereka itu bicara tentang apa. Ada caranya, ada uslubnya, bagaimana dakwah itu bisa diterima oleh semua kalangan, baik orang awam ataupun siapapun. Misalnya mereka berbicara tentang urusan bisnis, bicara aja, ikuti. Nanti sambil mereka tidak merasakan di tengah-tengah bicara, kita masukin tentang urusan agama. Uslubnya, caranya seperti itu. Kalau dari awal kamu langsung berbicara dengan agama, mereka bosan. Kenapa? Ceramah kok ada di cangkruan seperti ini, katanya mereka. Duduk sama mereka, ikuti. Mereka bahas apa? Ikuti. Oh, mereka membahas masalah apa? Olahraga misalnya, bahas apa? Ikuti aja sebentar. Masukkan sedikit-sedikit nasihat. Masukkan sedikit-sedikit yang wajib. Oh, ini wajib, ini hukumnya. Masukkan sedikit-sedikit tentang yang haram. Oh, ini membuka aurat, ini hukumnya haram misalnya. Jadi dimasukkan sedikit-sedikit. Orang awam mungkin sudah malu mau tanya. Kadang malu mereka, sungkan, macam-macam sudah alasannya. Kita sekali-kali turun menjemput daripada bola. Kenapa? Karena kalau sudah melihat orang awam, mereka sudah dikuasai dengan kebodohan dan ghaflah kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan cuma kita duduk nunggu orang datang, kita juga harus mereka tentang ilmu agama, seperti yang sebelumnya kita terangkan. Habib Ahmad bin Umar bin Semit tiap hari datang ke mana? Ke halte, tempat berkumpulnya kafilah-kafilah zaman dulu. Orang mau bepergian yang berkuda atau naik onta, kumpul tiap hari di suatu tempat. Beliau pagi keluar, datang kepada mereka, hanya ngajari apa? Wudhu, sholat, tiap hari keluar dari rumahnya. Justru dengan seperti itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu kalamuhu ma'hum bi ibaratin qaribatin wadihatin ya'rifunaha wa yafhamunaha wa yazidu bayanan lil umuri allati ya'lamu annahum mulabisuna laha. Kalau berbicara dengan orang itu bahasanya atau kalimatnya sesuaikan dengan orang yang kita hadapi. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau mau bicara dengan orang itu sesuai dengan kadar akal mereka. Orang awam mendengarkan pakai bahasa Indonesia yang tinggi, yang pakai si itu misalnya, ya nggak paham mereka. Meskipun pidato 1 jam enak, tapi kalau nggak paham lah percuma.
orang itu berceramah, memberikan nasihat, intinya itu bukan pada apa? Bukan pada bahasanya yang indah, tapi bahasanya bisa dimengerti dan difahami oleh pendengar sehingga mereka bisa menjalankan daripada nasihat. Sekarang kita berhadapan dengan siapa? Dengan orang awam. Ya pakai bahasanya orang awam, jangan tinggi-tinggi. Kalau misalnya kita diundang di instansi di mana, di kantor, ya sesuaikan bahasanya seperti mereka. Jadi kata Al-Habib Abdul Haddad, kalau kita berhadapan dengan orang awam, memberikan nasihat kepada mereka, kalau bisa dengan bahasa yang mudah difahami oleh mereka dan mereka gampang untuk mengamalkan daripada nasihat-nasihat kita. Kalau bisa kata Al-Habib Abdul Haddad, nasihatnya itu ditambahi apa? Ditambahi dengan hal-hal yang mereka lakukan saat ini. Misalnya kita duduk sama siapa? Kita duduk sama dengan seorang petani. Ya jelasin apa? Contohnya ini diairi dengan membayar atau tidak sawahnya. Oh kalau diairi dengan membayar, jangan lupa zakatnya 5% humus minal usur. Nanti kalau misalnya ini sawahnya ini diairi tapi gratisan, zakatnya 10% misalnya. Seperti itu. Jadi kasih tambahan seperti melakukan. Kalau mereka misalnya berdagang di toko, ingatkan, wailun lil mutaffifin, hati-hati jangan sampai mengurangi daripada timbangan. Diancam oleh Allah dalam Al-Qur'an, wailun lil, celaka atau neraka wel bagi orang yang mengurangi timbangan. Terangkan atau jelaskan juga, hati-hati riba dalam jual belinya misalnya, diingatkan, hati-hati nggak boleh ada 2 transaksi dalam akad, nggak boleh. Saya jual ini 1 juta, tempo 2 juta, ayo kamu beli yang mana? Ini nggak boleh 2 akad, kecuali kalau si pembeli mengulangi lagi, saya mau yang apa namanya, yang kredit 2 juta. Nanti si penjual ngomong, oh iya saya terima, nggak apa-apa. Sebelumnya tadi saya jual misalnya kalau kontan 1 juta, kredit 2 juta, terus si pembeli ngomong saya terima, nggak sah seperti ini. Ya diterangkan, jelaskan, kasih masukan ketika ngomong tadi, ngobrol ketika majelis sama mereka, kasih masukan seperti ini. Misalnya mereka bisnis apa? Bisnis emas, terangkan, nggak boleh ada yang lebih riba, macam-macam sudah. Yang penting dikasih tambahan daripada ilmu sehingga mereka punya ilmu, punya dasar dalam agama. Wala yaskut hatta yus'al an sa'innal ilmi wa huwa ya'lam annahum muhtajuna ilaihi wa muttarruna ilaihi fa inna ilmahu bidzalika su'alun minhum bilisanil hal. Kalau bisa bagi orang yang punya ilmu, ketika duduk dengan orang awam, jangan diam saja sampai menunggu ditanya. Padahal dia tahu orang yang berilmu ini, mereka itu orang-orang yang di sekelilingnya mereka daripada ilmunya. Sebenarnya keadaan mereka, keadaan orang awam, lisanul hal itu, kalau lisan ini kita bisa mengutarakan, lisanul hal itu apa namanya, keadaan daripada seseorang. Kadang-kadang itu sudah bertanya, cuma kita aja nggak jeli bertanya. Mereka ini bertanya posisinya, keadaannya mereka cuma malu. Itu harus jeli orang yang punya ilmu. Mungkin dia ini tanya ini, cuma malu. Langsung aja kita jelaskan. Oh ini hukumnya gini. Jelasin semuanya. Kadang-kadang mereka bertanya cuma malu. Ngempet gitu. Ngempet itu gak enak ya. Mana ngempet kawin. Waduh. Tambah lama waktunya. Wal amatu qad ghalaba alaihim tasahul bi amriddin ilman wa amalan. Fala yanbaghi lil ulama ayyusaidum ala dzalika bisukut an ta'limihim wa irsadihim.
faya umul halaku wa ya'dumul bala. Orang kan kata Al Habib Abdul Haddad, remehkan urus baik ilmu atau amal. Wis gampang sudah nanti belajar, akhirnya nggak belajar. Orang awam ini meremehkan kadang-kadang, bukan meremehkan, banyak daripada orang awam ini meremehkan urusan agama ataupun amaliyahnya. Umurnya sudah 30 tahun lebih, ngaji itu kadang-kadang masih nggak bisa. Ngaji umur 30 tahun kadang-kadang masih, dia sudah nggak bisa seperti itu, malu minta diajari oleh orang yang mampu. Untuk urusan agama, untuk urusan ilmu, nggak boleh ada yang namanya malu. Walaupun kita belajar kepada orang yang jauh, tetap kalau belajar itu nggak boleh malu. Ilmu nggak akan dapat ilmu dua orang. Yang pertama orang yang malu, yang kedua orang yang kibir, orang yang sombong. Nggak mau. Kenapa? Oh, yang ngajari masih lebih muda. Oh, ini gini nih, sombong, nggak dapat ilmu. Yang kedua orang yang malu, nggak dapat. Semenjak dia malu akan dapat ilmu. Nggak boleh malu meskipun kepada yang lebih muda. Lihat itu Al Habib Abdul Haddad dulu, ketika beliau masih muda, umur 17 tahun, beliau sudah ngarang kitab. Muridnya beliau siapa? Muridnya beliau Al Habib Zain Al Habsyi, seorang 40 tahun ketika belajar kepada Al Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nggak ada malu namanya orang mencari ilmu. Kalau sudah malu mencari ilmu, dia nggak akan dapat. Kenapa? Malu mau bertanya. Kalaupun dia nggak paham, mau tanya lagi, malu lagi, nggak akan dapat ilmu. Kenapa? Nggak paham. Makanya Al Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya yang lain, dalam Manhajus Sawi, Al Habib Zain menjelaskan, as-su'al miftahun. Soal itu adalah ibaratnya seperti kunci. Yutawassalu bihi ila ma fi sudur wal qulub min ma'anil ulum wa asraril ghuyub. Dengan kunci tadi, dengan bertanya tadi, kita bisa sampai kepada apa yang di dalam hati daripada orang yang punya ilmu tadi, daripada asrar, rahasia-rahasia dan ilmu yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana kata Al Habib Abdullah Al Haddad, kita ini tidak bisa masuk ke dalam rumah, mengambil barang-barang berharga di dalam rumah kecuali dengan membuka apa? Pintunya terlebih dahulu. Biasanya kalau barang berharga di dalam rumah, pasti pintunya akan dikunci. Nggak mungkin direlakan begitu saja dibuka gratisan buat maling, nggak mungkin. Mesti dikunci kalau di dalamnya barang berharga. Ilmu itu lebih berharga dari semua yang ada di dunia. Sehingga kita bisa mengambil barang berharga di dalam rumah, kata Al Habib Abu Haddad, illa bil mafati al mutakhadha minal hadidi wal khasab, kecuali jika kita membuka itu pintu dengan kunci, baik terbuat dari besi, dari kayu atau dari yang lainnya, kata Al Habib Abdul Haddad. Begitu juga kita nggak akan bisa sampai kepada ilmunya ulama, kepada hikmah-hikmah yang ada di dalam ulama, dalam hatinya ulama, kecuali dengan kita bertanya kepada mereka, kata Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Tapi bertanyanya tadi dengan sidik, dengan jujur. Bertanya tujuannya bukan untuk ngetes, tujuannya tadi bukan untuk menguji, tapi benar-benar dia ingin bertanya karena nggak paham, dan juga perlu dengan asidik, jujur, wa husnil adab, kata Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Dan dengan adab kalau kita bertanya, jangan nggak ada adab. Kenapa? Kita bisa diharamkan daripada barokah ilmu yang kita tanyakan kepada ulama tersebut. Dengan adab kalau bertanya kepada ulama, ihtiramul ulama su'aluhum,
Gimana caranya menghormati ulama? Menghormati ulama itu su'aluhum, dengan memberikan pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan yang sekiranya urusan ibadah kita nggak paham, tanya kepada mereka, tanya tentang apa aja. Itu namanya menghormati atau ihtiram kepada ulama, memberikan kepada mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu diceritakan, Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau masuk di suatu daerah, kemudian itu ketika ngajar ditanya orang-orangnya, apa ada yang mau bertanya? Diam semua, nggak ada yang mau bertanya. Langsung keluar dari kota itu. Beliau langsung mengatakan, ini kota mati daripada ilmu. Kenapa? Karena orang itu kalau nggak bertanya, ada kalanya dia paham, ada kalanya apa? Nggak paham sama sekali. Kalau orang diam. Makanya tanya, kalau kita nggak paham, oh ini apa maksudnya, ini gimana caranya, tanya kepada mereka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Nabi bersabda, jika datang kemudian di hari ilmuku tidak bertambah, maksudnya ilmu di sini ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ya bagus juga. Mungkin ilmu urusan dunia, baiknya waktu kita gunakan untuk ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, artinya ilmu yang bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Apa kata Nabi kalau nggak tambah ilmunya? Fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Maka nggak ada barokah, nggak ada bagian barokah untukku dari Allah dalam pada terbitnya matahari di hari itu, kata baginda Nabi besar Muhammad. Kalau bisa kita ini setiap hari tambah ilmu, walaupun itu satu. Diceritakan ada seorang pemuda ini mengajak pamannya untuk hadir satu majelis. Pamannya nggak pernah mau, entah karena dia merasa tua, malu atau sungkan atau gimana, tapi tetap diajak sama ponakannya, akhirnya mau. Si pamannya, di padang pasir nggak ada toilet, iya zaman sekarang, zaman dulu nggak ada. Akhirnya kencing ini si paman. Akhirnya diingatkan sama keponakannya, paman, jangan kencing di batu. Loh kenapa? Kenapa enggak boleh? Ya, orang enggak punya ilmu kan enggak paham. Karena nanti airnya itu nyiprat ke paman, akhirnya jadinya najis. Setelah diingatkan itu seperti kayak menyesal pamannya. Saya ini bertahun-tahun sampai tua nggak punya ilmu, kata dia. Ayo sudah pulang, kata pamannya. Loh kita belum belajar kok pulang, paman? Sudah, tadi itu ilmu bagiku. Tidak boleh kencing di tempat yang mana? Yang keras, makruh kata dalam fikih. Kenapa? Karena bisa nyiprat dan membuat najis. Ini sudah ilmu, kata pamannya. Setelah itu sakit, pamannya meninggal. Dilihat mimpi. Si keponakan ini mimpi, si paman duduk di singgasana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran ini keponakan, paman, amal apa yang dilakukan oleh paman sehingga di singgasana di surganya Allah dalam mimpinya? Apa jawaban paman? Ini karena satu ilmu yang aku dapat darimu ketika aku mau pergi denganmu untuk mencari satu ilmu. Seperti itu balasannya dari Allah. Bagaimana kalau ratusan dan ribuan ilmu yang diamalkan oleh dia ketika dia datang ke suatu majelis taklim, dia dengarkan dan dia hadir dan dia amalkan setelahnya, lebih lagi pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hadir majelis cuma duduk mendengar, tapi duduk di majelis dengarkan, setelah itu diamal. Misal Anda ingin memiliki kebun mangga, sudah menanam mangga 1000 sampai besar, disirami mulai kecil, diberi pupuk, sudah besar gak ada yang berbuah, rugi gak kira-kira? Rugi menanam.
Kalau dibiarkan tidak berbuah, capek kita apa? Menyiram terus. Lebih baik diapain? Dipotong. Kenapa? Masih laku kayunya dijual. Jadi kayu kalau kita tambah ilmu terus tapi nggak ada amalnya, nggak ada buahnya, percuma kita menumpuk-numpuk daripada ilmu, tapi tidak ada apa? Kalhimari yahmilun asfaro, seperti keledai dikasih kitab atasnya peribuan ya bisa dibawa, tapi nggak diamalkan. Jadi diamalkan walaupun sedikit. Fa'mal walau bil usri kazakati, dalam Zubat, takhruj binuril ilmi min dulmati. Fa'mal walau bil usri, amalkan walaupun 1/10 ilmumu. Seperti dalam bab zakat, 1/10 itu wajib daripada zakat tadi itu kalau tidak disirami. Takhruj binuril ilmi min dulmati, sehingga kamu keluar dengan membawa cahaya ilmu dari gelapnya kegelapan. Jadi amalkan itu ilmu. Kalau nggak bisa semua, ya separuhnya. Nggak bisa separuhnya, 1/4-nya. Kalau nggak bisa, 1/10-nya minimal. Orang awam ini, kata Al-Habib Abdullah Haddad, meremehkan dan menggampangkan urusan agamanya. Oleh karena itu, bagi orang alim atau bagi orang yang punya ilmu, nggak harus alim, yang punya ilmu, jangan membantu mereka di dalam diamnya. Membantu mereka di dalam diamnya, jangan dibantu. Orang awam malah diajak duduk bareng, diajak ngobrol, nggak ada urusan ilmu sama sekali. Sisipi urusan ilmu walaupun sedikit, jangan malah dibantu untuk diam. Jangan malah dibantu mereka untuk tidak belajar atau tidak diberi bimbingan. Akhirnya apa? Faya umul halak. Akhirnya kehancuran itu bukan kepada orang awam saja, orang yang punya rugi. Ilmu itu bisa dihafal oleh orang bukan karena dihafalkan terus, tapi dengan diamalkan, ilmu itu akan terukir di dalam hati, nggak lupa-lupa kalau diamalkan. Wa ya'dumul bala, dan akhirnya musibahnya besar. Kalau kamu yang punya ilmu duduk dengan orang awam, tidak disisipi dengan apa? Tidak disisipi dengan ilmu sisipi walaupun satu tiap hari kan, satu kan banyak nanti. Nah, begitu kalau duduk dengan orang awam, majlis dengan mereka. Wa qallama takhtabir amiyan wa aktsarun nasi ama illa wajadtahu jahilan bil wajibat wal muharramat wa bi umuriddin ahlu bisa minha. Seandainya, kata Al-Habib Al-Haddad, engkau menguji orang awam misalnya, dan kebanyakan manusia ini awam, kata Al-Habib Al-Haddad. Kalau kamu menguji orang awam, apa yang kamu dapat? Kamu akan mendapat mereka jahilan bil wajibat, tidak mengerti dengan hal-hal yang wajib, tidak mengerti dengan hal-hal yang haram. Bahkan urusan-urusan agama lain, urusan-urusan agama yang lainnya, kadang-kadang mereka, kita nggak boleh tidak tahu urusan yang wajib dan yang belajar sampai alim nggak wajib, tapi paling tidak yang wajib kita belajar tentang urusan yang wajib dan haram. Seperti apa? Urusan sholat, urusan wudhu, ini jangan ditinggalkan. Urusan nikah, kenapa? Karena kalau nggak tahu bisa jadi apa? Zina. Wa in alima syai'an min dzalik wajadta ilmahu bi ilman masmu'an min alsinatin nas. Kalau seandainya orang awam itu memiliki ilmu, kalau kamu teliti, ilmu yang dia dapat bukan ilmu dari ulama, tapi dengar-dengar dari orang. Kalau zaman sekarang dari mana? Dari Google, gurunya Google. Gurunya bukan ulama. Ilmu itu nggak bisa dari buku. Ilmu itu dari ulama, dari orang talaki. Man kana syaikhu kitabuhu fa syaikhu syaiton. Siapa orang yang belajar dari kitab, gurunya itu Kotohu akthar min sawabi, salahnya lebih banyak daripada benar. Gak bisa, semua orang itu belajar talaki. Sahabat langsung dari Nabi besar Muhammad, ya ini yang dinamakan sanad itu ini.
Ini keistimewaan daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya ini bersanad bersambung sampai Sayyidul Alamin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya orang zaman sekarang dari itu, dari Google. Cuma kadang-kadang orang awam ini, ya kadang-kadang kita sabar. Orang awam ini kadang-kadang tanya hukum, dijawab ini hukumnya haram, kadang hukumnya makruh. Kadang-kadang tanya dalilnya mana? Loh, kalaupun dikasih dalil bahasa Arabnya nggak bisa baca, apalagi ngartikan. Loh ini loh kadang-kadang. Cuma ya sabar aja. Kadang-kadang nggak paham dia ini tanya dalil. Loh kalau dikasih kitab gundul, kitab itu tidak ada harokatnya, kitab gundul. Apalagi yang rambutnya pang ya, tidak bisa baca akhirnya. Itu kitab gundul nggak ada harokatnya, baca saja salah-salah, pelendot-pelendot. Masih minta dalil. Iya kalau yang tanya itu orang yang berilmu, tanya dalil, mending. Kenapa? Karena buat apa? Bahan bagi dia, kalau ditanya dia tahu rujukannya. Kadang enggak, orang awam tanya minta dalil. Misal ini contoh. Misal ada orang tanya, maaf ini ada orang tanya, gimana baunya kotoran manusia? Dijawab, kotorannya ini bau basin. Tanya, dalilnya apa? Raup no gila dalilnya. Kadang-kadang orang awam seperti itu. Kalau sudah awam, tahu diri sudah, nggak usah tanya dalil. Kalau dibilang haram, halal, wis ikuti. Kenapa? Orang ilmu itu amanat. Ilmu itu ini akan merubah apa? Amanat itu ilmu dosa, tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau aradta an tuqallibahu lahu jahlan fa'alta dzalika bi aisari ma'unatin li adamil asli wasihati fima ya'lamu. Orang yang punya ilmu dari Google, dari YouTube, seandainya kamu akan merubah orang itu untuk, kata Al-Habib Abdul Haddad. Kenapa? Dia nggak paham. Coba ditanya, ini di Google ini hadisnya gini. Terus artinya gini. Kamu tahu artinya itu, artinya benar itu. Coba ditanya gitu. Benar artinya itu. Bingung dia. Enggak tahu lagi ya, saya dapat dari pasti gitu. Gampang kalau merubah orang menjadi bodoh. Kenapa? Karena memang dia nggak punya dasar, nggak punya pondasi daripada ilmu agama, ilmu dari Google, jangan ngambil daripada YouTube, kecuali kalau siaran langsung, dengerin terus dari awal sampai akhir, ikuti. Wayan bagi lil alim idza ja'ahu man yatlubul ilm ayanzura fihi fa in kana farighan wa muta'alliman wa muta'ahilan li fahmil ilmi falyamurhu bi qiraatil kutub. Sepatutnya bagi orang alim, bagi orang yang berilmu, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau ada orang yang datang mencari ilmu, dilihat dulu dia ini ilmunya seberapa, ilmunya kosongan atau sudah punya ilmu. Kalau kosongan kan berarti harus dari mana? Dari awal cara ngajari. Kalau dia sudah punya dasar berarti kan enak, tinggal menambah. Dilihat dulu, kata Al-Habib Abdul Haddad, kalau ada orang datang ingin mengambil ilmu darimu, seandainya orang ini farigon, kosong, orang ini kosong, nggak sibuk, nggak kerja, kosong waktunya, dan orang ini juga muta'ahilan li fahmil ilm, dilihat IQ-nya ini boleh juga, anak ini cerdas misalnya, kalau diajari dia ini cepat paham. Nah, kalau ada tanya ilmu, omong sama dia, kamu bawa kitab ini besok ke rumah, jadi biar ngaji kitab. Kenapa? Tidak bekerja. Yang kedua, dia memang ada sedikit kecerdasan untuk memahami ilmu. Wa in kana amiyan yaksidu ayata alam ma la budda lahu minal ilm falyulakinhu dzalika talqinan wal yu'allimahu wa yufahimahu wa yahtasiru lahul amr wa la yutawwil alaihi bi qiraatil kutub allati asahu la yafhamuha wa la yafrugh laha wa la yahtaj li aktsar ma fiha fa inna hajatal amma minal ilm laysat syai'an katsiran. Yang kedua, seandainya yang datang itu orang
seandainya yang datang kepadamu ini orang awam, kata Al-Habib Abdul Haddad, datang ingin belajar ilmu kepadamu, ya apa caranya? Falyulaki, ya agak berat dikit. Kenapa? Falyulakinu, ditalkin. Ditalkin ini ngajari, ayo niat wudhu, nawaitul wudhu, ya begitu caranya orang awam. Kalau enggak ya enggak bakal dijalani orang awam itu, enggak urusan agama mereka. Ya ditalkin, kemudian diajari dan difahamkan. Kemudian wayak tasir lahur amr, kalau bisa jangan panjang-panjang. Contohnya niat wudhu mereka tidak paham, jangan diajari yang panjang, lupa nanti. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Wis lali iki wis angel. Sedawa soalnya. Pendek yang wajibnya apa? Nawaitul wudhu'a, cukup sudah sah niat seperti itu. Niat apa? Ngajari niat sholat maghrib. Usolli fardul maghribi thalatha rokaatin mustaqbilal kiblati makmuman. Angel wes dawa. Cukup usolli fardul maghribi makmuman. Allah Akbar, cukup. Jadi kita ini orang yang berilmu, kalau orang bertanya, kita harus mengetahui kondisi daripada si sail orang yang bertanya. Kalau awam, wis gak usah panjang-panjang. Yaktasir lahul amr, kata Al-Habib Al-Haddad. Gak usah dipanjang-panjangin, tambah bingung dia. Wala yutawil alaih biqiraatil kutub, katanya beliau. Bahkan kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jangan panjang-panjang sampai baca kitab. Kenapa? Nggak bakal paham dia. Layak paham. Nggak paham. Waktunya juga nggak kosong. Kenapa? Orang awam itu kadang-kadang punya pekerjaan, mau ke pasar, mungkin mau ke sawah, mau ke sini. Kemudian keperluan orang awam itu dengan ilmu nggak banyak, kata Al-Habib Abdul Haddad. Keperluan mereka hanya sebatas yang wajib dikerjakan seperti wudhu, sholat, urusan zakat, itu aja, nggak banyak. Sehingga cukup ditalkin bagi mereka, bagi orang awam. Jadi kita ini harus punya uslub dalam berdakwah, jangan kosongan. Kita ini harus punya uslub, punya cara gimana dakwah kita sampai kepada mereka dengan mudah. Jangan cuma menunggulah, tapi kadang-kadang kita turun berbaur dengan mereka. Sebenarnya mereka apa tadi? Malu untuk bertanya, atau sungkan, atau mereka kadang-kadang gitu. Jadi kita harus sering-sering kumpul dengan mereka, disisipi ilmu walaupun sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi tambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.